Gila guys, andai aja Indonesia dulu serius ngembangin mobil listrik, kita bukan cuma sekedar punya pabrik, tapi benar-benar jadi pelopor di Asia Tenggara. Bukan cuma impor teknologi, tapi justru negara lain yang ngintip kita buat belajar. Nah ternyata kita bisa salib invest dari Vietnam, dan semua itu sebenarnya hampir kejadian. Cuma sayangnya cerita ini bukan tentang hampir berhasil. Ini cerita tentang seseorang yang udah kasih segalanya buat negeri ini, tapi akhirnya malah seperti ditinggal sendirian di tikungan. Kenalin nih, Ricky Elson, bapak mobil listrik Indonesia, yang mungkin sebagian dari kalian bahkan belum pernah dengar namanya. Bayangin kalau Indonesia dari dulu serius ngembangin mobil listrik. Sekarang mungkin kita bukan cuma nonton Vinfast yang sukses ngejual mobil-mobilnya gila-gilaan ke seluruh dunia, tapi kita malah jadi negara yang lebih dulu ngeluncurin mobil listrik nasional yang bisa bersaing di pasar global. Nah tapi kenyataannya kita justru punya satu nama yang jarang dibahas, padahal jasanya luar biasa besar, yaitu Bapak Ricky Elson. Nama ini mungkin gak seviral pendiri brand motor atau CEO startup teknologi, tapi kontribusinya ke otomotif Indonesia gila sih. Dia ini bisa dibilang sebagai bapak mobil listrik Indonesia, yang sebenarnya punya potensi bikin Indonesia ngegas duluan sebelum Vietnam dengan Vinfast-nya. Andai aja kalau sejak awal pemerintah kita ngelihat Ricky Elson sebagai aset negara yang harus dilindungi dan didukung penuh, bisa jadi sekarang mobil listrik di jalanan bukan buatan Korea atau Cina, tapi buatan Tasikmalaya. Yap, serius. Ricky Elson sekarang tinggal di Ciherang, sebuah desa di ujung selatan Tasikmalaya. Tapi kita mundur dulu sedikit, balik ke awal cerita dia. Ricky Elson itu orang Padang, Sumatera Barat. Dulu dia udah punya minat gede banget sama mesin, terutama mesin balap Formula One. Kebayangkan, anak muda Indonesia mikirin mesin F1, bukan sekedar jadi fans tim Ferrari. Dia pengen paham, pengen belajar, pengen bikin. Akhirnya dia masuk jurusan teknik mesin di Universitas Andalas, terus lanjut ke Polytechnic University of Japan buat ngelanjutin studi di sana. Dan bukan cuma kuliah biasa, di Jepang Ricky itu kerja sebagai ahli motor penggerak listrik. Dan yang bikin kagum, dia berhasil patenkan 14 teori motor listrik buat kendaraan. 14, bukan 1 atau 2. Nah selama 14 tahun di Jepang, dia jadi dosen tamu di beberapa kampus dan dapat gelar doktor. Ini udah kayak pahlawan super di bidang kelistrikan. Dan yang paling keren, tahun 2012 dia pulang ke Indonesia. Bukannya stay di Jepang dengan karir aman dan gaji gede, dia justru balik buat bangun negeri. Nah pas balik dia gabung sama tim Putra Petir yang dipimpin oleh Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Nah tim ini punya misi gila, bikin mobil listrik nasional. Ricky langsung tancap gas. Mobil listrik pertama yang dia buat bareng Danet Suryatama namanya Tsuzuki. Bentuknya mirip Ferrari, tapi bukan mobil biasa, ini full elektrik. Udah kayak masa depan versi 2012. Nah tapi sayangnya mobil Tsuzuki ini kecelakaan. Disetirin langsung sama Dahlan Iskan dan nabrak tebing di Sarangan, Magetan. Dan banyak yang langsung skeptis, tapi wek-wek mau kalian semua ngerti, meskipun kecelakaan ini bukan soal gagal atau enggak, Tsuzuki tetap jadi bukti bahwa anak bangsa bisa bikin mobil listrik dari nol. Ricky nggak berhenti. Setelah Tsuzuki, dia lanjut bikin mobil generasi kedua, Cielo. Kalau Tsuzuki kayak Ferrari, Cielo ini bentuknya lebih mirip Lamborghini. Dan ini mobil yang benar-benar serius dikembangkan buat ditunjukkan di KTT Apex 2013 di Bali. Nah pemerintah RI waktu itu bahkan menunjuk Ricky dan timnya buat bikin beberapa jenis kendaraan listrik. Bukan cuma mobil sport, tapi juga minibus, bus, dan sedan. Mobil Cielo punya spesifikasi yang gak kaleng-kaleng, sliding door, gearbox, dan baterai yang bisa menempuh jarak 200 km dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Ini bukan sekedar mobil riset, tapi udah siap buat dipamerin di dunia. Bahkan mobil ini dirancang supaya tetap hemat energi, walaupun ada yang bilang gearbox itu boros buat mobil listrik. Dan bukan cuma itu, Ricky juga terlibat bikin gendis, mobil listrik jenis MPV premium dengan kapasitas 7 penumpang. Dari sport car sampai mobil keluarga, semuanya dicoba dikembangkan. Ini menunjukkan satu hal, Indonesia bisa, bukan mimpi, tapi ya itu tadi, realitanya kejam. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat waktu itu minim banget. Bahkan bisa dibilang nyaris nggak ada. Mobil listrik Ricky dan timnya perlahan tenggelam. Belum lagi Dahlan Iskan yang kena kasus hukum soal proyek ini.
Semua jadi suram. Ricky sendiri ngaku nggak ada untung apa-apa, tabungan pribadi habis buat riset. Bahkan pernah ditawarin pendanaan riset dari luar negeri, tapi dia tolak karena Ricky pengen mobil ini tetap produksi di Indonesia. Nah sekarang Ricky hidup sederhana di desa, di Ciheras, Tasikmalaya. Dia bangun Lentera Bumi Nusantara. Nah di situ dia riset sendiri, ngembangin energi terbarukan kayak PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Dia juga berternak, berkebun, ngembangin desa. Gila kan? Dari Jepang sampai jadi petani cerdas di Tasikmalaya. Nah hidupnya jadi inspirasi, tapi juga jadi gambaran kegagalan kita ngelola potensi anak bangsa. Kita sempat punya mimpi besar soal mobil listrik nasional, bahkan sejak Orde Baru. Tahun 1997, LIPI udah mulai penelitian tentang mobil listrik. Timur dan Kijang dicoba dibongkar mesinnya dan diganti motor listrik. Bahkan sempat ada mobil golf, ambulans, dan mobil patroli listrik. Nah tahun 2005 proyek ini udah diserahin ke Presiden SBY, tapi lagi-lagi nggak ada investor, mandek mati suri. Padahal pabrik baterai kayak PT Nipres udah mulai bikin baterai buat mobil listrik dari dulu. Tapi ya itu, nggak ada kolaborasi, nggak ada niat serius. Nah kemudian baru pas Dahlan Iskan jadi Menteri BUMN tahun 2011, gairah itu muncul lagi. Dia rekrut 5 orang yang disebut Putra Petir. Isinya anak-anak muda yang berbakat di bidang mobil listrik. Tapi mereka nggak kerja bareng bikin satu mobil nasional, masing-masing kembangin kendaraan sendiri. Nah Dahlan bilang saya biayain teknologi mereka, terserah mau dipakai gimana. Tapi akhirnya proyek ini karam juga, apalagi pas mobil Tsuzuki kecelakaan. Itu jadi momen yang bikin publik makin ragu. Dan akhir dari cerita, Dasep Ahmadi masuk penjara 7 tahun karena kasus korupsi dana riset 17 miliar. Mobil Ricky tinggal kenangan. Ricky sendiri mundur dari urusan mobil listrik dan milih hidup tenang di desa. Nah tiba-tiba era Jokowi datang. Pemerintah mulai serius lagi dengan kendaraan listrik. Tapi pendekatannya beda. Bukan lagi pengembangan dari nol, tapi langsung kerjasama sama prinsipal otomotif besar dunia, Hyundai, Wuling, dan lain-lain. Jadi pasar kita dibuka bukan buat produk kita, tapi produk mereka. Nah ada satu hal yang bikin geleng-geleng kepala tiap kali ingat perjuangan mobil listrik anak bangsa, yaitu isu gagal uji emisi. Yap serius, nama selo mobil listrik karya Ricky Elson sempat jadi bahan omongan karena katanya gagal uji emisi. Dan yang bikin tambah absurd, ini mobil listrik yang nggak punya knalpot, nggak ada pembakaran, dan jelas-jelas nggak menghasilkan emisi. Jadi gimana ceritanya bisa gagal uji emisi? Awalnya tahun 2014, dalam kasus pengadaan mobil listrik yang melibatkan Dasep Ahmadi, rekan Ricky Elson yang juga ditunjuk Dahlan Iskan untuk bikin mobil listrik, muncul pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung. Nah salah satu pejabatnya menyebut bahwa mobil listrik itu nggak lolos uji emisi dan berbahaya dibawa ke jalan raya. Padahal kenyataannya mobil Dasep itu memang masih prototipe, belum untuk diproduksi massal, apalagi diuji layak jalan. Masalahnya informasi setengah matang ini langsung dilempar ke publik tanpa klarifikasi, tanpa edukasi. Bahkan melekat ke semua proyek mobil listrik nasional termasuk Selo. Akhirnya narasi soal mobil listrik lokal yang gagal uji emisi pun menyebar luas. Sebagai ilmuwan dan pemegang paten motor listrik, Ricky Elson dibuat resah dengan beredar video yang mengatakan mobil listrik tidak lolos uji emisi tersebut. Padahal seperti mobil listrik pada umumnya, Selo nggak menghasilkan emisi. Ia coba meluruskan duduk perkaranya, mengapa sampai mobil listrik Selo disebut gagal uji emisi. Nah emisi sendiri dihasilkan oleh mobil dengan mesin bakar internal atau mobil konvensional. Ia juga menjelaskan bahwa Selo sama sekali belum pernah diuji emisi karena memang gak butuh. Tapi keburu terlanjur viral dan seperti yang sering terjadi di negeri ini, isu lebih cepat daripada klarifikasi. Dari situ lahirlah stigma yang merusak semangat anak muda yang lagi semangat ngembangin teknologi. Padahal ya jelas-jelas ini salah kaprah, tapi kerusakan sudah terjadi. Kepercayaan publik terhadap mobil listrik lokal jadi menurun. Pemerintah pun jadi ragu-ragu dan akhirnya banyak potensi hebat yang batal tumbuh hanya gara-gara miskomunikasi. Coba bayangin kalau narasinya menyebar waktu itu bukan mobil listrik gagal uji emisi, tapi yang lebih positif lagi, anak bangsa berhasil bikin mobil listrik, ayo kita dukung. Mungkin ceritanya bakal beda. Finfast Vietnam juga mungkin nggak akan setenar sekarang. Bahkan mobil listrik Indonesia lah yang investasi ke Vietnam dan Thailand untuk pasar dunia.
Sayangnya yang kita pelihara justru kebingungan, bukan keberanian. Wacky pengen kita semua diam sejenak dan bayangin ini. Di negara lain orang kayak Ricky Elson udah disembah, dijadiin ikon nasional. Namanya dipasang di laboratorium, diberi gelar kehormatan, bahkan dapat dana riset tanpa mikir proposal yang ribet. Tapi di sini dia malah harus nuduk di kebun sambil bikin turbin angin sendirian karena mimpi dia dicabut. Bukan karena gagal tapi karena dibiarin layu. Kita ini aneh. Kita punya emas tapi malah sibuk nyari logam mulia ke luar negeri. Kita punya SDM yang bisa, tapi lebih bangga jadi pasar daripada produsen. Kita punya Ricky Elson, insinyur jenius yang rela ninggalin Jepang buat Indonesia. Tapi kita justru kasih dia panggung yang sunyi, bukan dukungan. Dan yang lebih ironis, sekarang kita justru bangga buka pabrik Finvest, BYD dan perusahaan mobil lain dari luar negeri. Memang semua itu berdampak pada ekonomi kita. Tapi pernah nggak kita nanya kenapa dulu kita nggak bisa dukung Ricky Elson seperti kita menyambut investor asing hari ini? WQW nggak bilang semua harus buatan lokal. Tapi kalau kita nggak percaya sama anak bangsa sendiri, siapa lagi yang mau dipercaya? Kalau kita aja nggak bela inovator kita, jangan heran kalau nanti sejarah cuma nyebut Ricky Elson sebagai orang jenius yang dilupakan negaranya sendiri. Mobil listrik bukan cuma soal kendaraan, ini soal masa depan, soal arah bangsa. Dan kita pernah punya arah itu, tapi kita buang. Lucu kan?